Selamat pagi. Hari ini kita akan bicara tentang transformasi linear. Jadi, apa itu yang dikatakan dengan transformasi linear? Jadi, kalau kita punya fungsi yang berbentuk persamaan linear dan memetakan sebuah vektor di Rn menjadi sebuah vektor di Rm, biasa dituliskannya dalam bentuk T.2 Rn ke Rm. Ini yang kita sebut sebagai transformasi linear dari Rn ke Rm. Jadi suatu transformasi linear dari Rn ke Rm ini didefinisikan oleh persamaan-persamaan yang berbentuk persamaan linear. Kalau secara umum kita nyebutnya sebagai ini, W1 sama dengan A11x1 ditambah A12x2 sampai dengan A1nxn. W2-nya adalah A21x1 ditambah A22x2 sampai dengan A2nxn, sampai dengan Wm itu adalah AM1x1 ditambah dengan AM2x2 ditambah demikian seterusnya sampai dengan AMnxn. Jadi dalam arti ini adalah X1, X2 sampai dengan Xn itu adalah merupakan vektor yang ada di Rn. Sedangkan W1, W2 sampai dengan Wm itu adalah merupakan vektor-vektor hasil transformasi yang terletak di Rm. Jadi W-nya ini menyatakan komponen dari vektor hasil transformasinya. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi matrik, maka Anda bisa menuliskan seperti kayak menuliskan sistem persamaan linear gitu ya. Ini adalah vektor W-nya, di sini adalah vektor matrik A, ini adalah matrik X, atau biasa disingkatnya W itu sama dengan AX, atau TX, atau dituliskan dalam bentuk T dari vektor X. Dengan A ini kita sebut sebagai matrik standar T, matrik standar dari transformasi linear T. Sebagai contoh, tentukan matriks standar untuk transformasi linear T dari R5 ke R3 yang didefinisikan oleh persamaan-persamaan berikut. Jadi, kalau kita lihat dari R5 ke R3, kita mau menentukan matriks standarnya, berarti nanti bentuk matriks standarnya kita akan punya 3 kalikan 5. 3 itu kan barisnya itu akan menyatakan komponen-komponen yang merupakan hasil transformasi atau bayangan dari vektor tersebut. Sedangkan untuk kolomnya itu menyatakan ruang vektor awalnya ya. Jadi ini ada 5 buah variabel yang ada di sini. Nah, sehingga kalau Anda disuruh menentukan matriks standar, Anda cukup menuliskan koefisien-koefisien yang ada dari X1 sampai dengan X5. Jadi kalau dari sini kan kita punya di baris 1 nanti ada 2, min 3, 1, min 5, X5-nya kan tidak ada berarti 0. Terus di baris 2 saya punya ada 4, 1, min 2, dalam hal ini X4 tidak ada berarti X4-nya nanti pada kolom 4 itu 0, terus 1. Di baris 3 saya punya 5, min 1, 0, 4, 0. Itu adalah matriks standar untuk transformasi linear yang didefinisikan oleh seperti ini. Nah, ini ya jadinya. Kalau saya tuliskan dalam bentuk perkalian matrik, bentuknya akan seperti ini. Matrik A ini yang kita sebut sebagai matrik standar. Nah, secara umum, nanti kalau kita punya transformasi linear pada ruang yang sama, pada dimensi yang sama, maka kita biasa nyebutnya itu sebagai operator linear. Ini ada beberapa operator linear yang sudah umum ya, ada penyempitan, pelebaran, proyeksi, pencerminan, ataupun rotasi. Kita lihat yang di R2 untuk penyempitan dan pelebaran. Jadi X-nya ini menyatakan vektor awal, W-nya itu adalah merupakan vektor hasil transformasi. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini akan kita dapatkan, kalau ini merupakan operator penyempitan, maka akan kita dapatkan bahwa W1 itu sama dengan Kx dan W2 itu sama dengan Ky, dengan nilai K itu terletak antara 0 sampai dengan 1.
Sedangkan kalau pada pelebaran, persamaan yang akan Anda punya itu akan tetap sama seperti ini, tapi nilai K-nya akan lebih besar sama dengan 1. Nah, dengan adanya dua persamaan seperti ini, nanti kalau kita tulis seperti perkalian matriks seperti sebelumnya, Anda akan dapatkan bahwa matriks standarnya akan menjadi K0, 0K. Ya, kalau penyempitan K-nya antara 0 sampai dengan 1, kalau pelebaran K-nya akan lebih besar sama dengan 1. Selanjutnya kalau di dimensi 3 hampir sama seperti di dimensi 2, tapi sekarang kita punya komponennya ada 3. Jadi bayangannya nanti sebut aja W1, W2, W3. Untuk vektor awalnya kita sebut sebagai X, Y, dan Z. Nanti dengan cara yang sama kita akan dapatkan bahwa matriks standarnya adalah K00, 0K0, 00K dengan K. Kalau untuk penyempitan itu bernilai 0 sampai dengan 1, untuk pelebaran bernilai lebih besar daripada 1. Terus ada operator proyeksi. Yang kita bicarakan di sini adalah proyeksi pada bidang-bidang atau sumbu-sumbu koordinat. Ya, kalau di R2 ya berarti di sumbu koordinat. Proyeksi ortogonal pada sumbu X itu berarti kalau kita lihat dari gambar ya, ini vektornya, terus kita proyeksikan terhadap sumbu X, maka nanti nilai Y-nya itu akan sama dengan 0. Nilai X-nya tidak akan berubah. Sehingga persamaan yang terjadi itu adalah W1 sama dengan X, W2-nya sama dengan 0. Dari persamaan ini, kalau saya menuliskan dalam bentuk perkalian matrik, akan kita peroleh matriks standarnya adalah seperti ini, 1, 0, 0, 0. Dengan cara yang sama, kalau vektor ini kita proyeksikan secara ortogonal pada sumbu Y, maka nilai X-nya yang akan sama dengan 0. Sepanjang sumbu Y kan nilai X-nya 0. Sehingga Anda akan peroleh matriks standarnya adalah 0, 0, 0, 1. Nah, hal yang sama akan terjadi saat kita memproyeksikan di ruang, di R3. Jadi kalau proyeksi pada ruang dimensi 3, proyeksinya adalah pada bidang koordinat. Ada 3 bidang koordinat ya, XY, YZ, dan XZ dan YZ. Pada proyeksi ortogonal pada bidang XY, pada bidang XY itu nilai Z-nya yang sama dengan 0. Jadi persamaan yang akan terjadi seperti ini. Dengan adanya persamaan ini, kita akan dapatkan matriks standarnya menjadi 100, 010, 000. Ya, demikian juga saat Anda proyeksikan secara ortogonal pada bidang XZ. Jadi nilai Y-nya yang 0, ini W2-nya akan sama dengan 0. Sehingga pada diagonal utama nanti elemen di baris kedua itu juga akan sama dengan 0, yang X dan Z-nya tetap nilainya 1. Dan proyeksi pada bidang YOZ itu berarti nilai X-nya yang 0 atau bayangannya W1-nya yang 0, sehingga akan kita dapatkan matriks standarnya seperti ini. Ini operator proyeksi di dimensi 3. Terus ada pencerminan. Pencerminan di sini kalau di dimensi 2 kita punya pencerminan terhadap sumbu koordinat dan garis Y sama dengan X. Jadi kalau di sumbu Y, nilai Y-nya juga nggak akan berubah, yang berubah adalah nilai X-nya. Nilai X-nya akan menjadi negatif dari yang semula. Sehingga nanti dengan kondisi ini kita dapatkan matriks standarnya akan menjadi min 10, 01. Sedangkan kalau dicerminkan terhadap sumbu X, itu berarti nilai X-nya tidak berubah, nilai Y-nya yang akan menjadi negatif dari yang semula, ini dia. Sehingga matriks standarnya akan Anda dapatkan 1, 0, 0, min 1. Dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, nanti ini akan menjadi W1-nya itu sama dengan Y, W2-nya sama dengan X, maka matriks standarnya kita dapatkan 0, 1, 1, 0. Itu kalau dimensi 2. Nah, kalau dimensi 3 sebenarnya hampir sama dengan dimensi 2. Jadi kalau Anda proyeksikan pada bidang X, O, Y,
itu berarti nilai Z-nya yang berubah menjadi negatif dari semula. Kalau diproyeksikan pada bidang XOZ, maka nilai Y-nya yang akan menjadi negatif dari yang semula. Kalau kemudian dicerminkan terhadap bidang YOZ, ini tadi pencerminan ya, dicerminkan pada bidang YOZ, maka nilai X-nya yang akan menjadi negatif dari semula. Ini matriks standarnya pada pencerminan. Terus pada rotasi, jadi perotasian di dimensi 2 itu, ini adalah vektor awal, ini adalah hasil pencerminannya, hasil rotasinya, di mana theta itu adalah sudut yang berlawanan arah dengan jarum jam. Nanti kalau Anda mencari hubungan antara X, Y, dan W1, W2, akan kita dapatkan hasilnya W1 itu adalah X cos theta min Y sin theta, W2 nya itu adalah X sin theta ditambah Y cos theta. Matriks standarnya kita dapatkan seperti ini. Jadi ini kalau vektornya kita rotasikan. Kalau di dimensi 3, perotasiannya adalah terhadap sumbu-sumbu koordinat yang positif, dengan theta itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kalau dirotasi terhadap sumbu X dengan tetanya berlawanan arah jarum jam, nilai X-nya nggak akan berubah karena dia akan berada pada sebuah bidang tertentu yang nilai X-nya tetap. Nilai bayangan atau W2 dan W3 itu akan mengalami perubahan yang sebenarnya rumusannya hampir sama seperti pada dimensi 2-nya tadi ya. Jadi kalau Anda lihat kan ini yang berubah di Y dan di Z. Jadi W2 dan W3. Ini kita punya ada cos theta, min sin theta, cos theta. Ya, kalau dirotasikan terhadap sumbu Y, maka akan kita dapatkan matriks standarnya seperti ini. Dan kalau dirotasikan terhadap sumbu Z positif, maka akan kita dapatkan matriks standarnya adalah seperti ini. Ya, ini kurang lebih beberapa operator linier yang bisa Anda langsung gunakan, karena ini sudah ada gitu ya, sudah biasa matriks standarnya, ini sudah matriks standar yang sudah dicarikan. Sebagai contoh ini, tentukan matriks standar operator linear T yang didefinisikan oleh pelebaran vektor di R2. Nah, kalau pelebaran vektor di R2 berarti nanti bentuk matriks standarnya itu akan berukuran 2x2 dengan faktor K-nya itu sama dengan 3. Tadi kalau pelebaran di R2, maka matriks standarnya itu kan sama dengan K0, 0K. Dengan K-nya sama dengan 3, maka kita peroleh matriks standarnya adalah ini. Terus Anda disuruh menentukan matriks standar operator linear T yang didefinisikan oleh rotasi vektor di R3 searah jarum jam dengan sudutnya 60 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, kalau rotasinya itu searah jarum jam, berarti kan kebalikan dari theta yang ada. Ya, theta itu kan dia berlawanan arah jarum jam, sehingga dengan kondisi ini kita katakan tetanya negatif, min 60 derajat. Terus dia diputar terhadap sumbu X positif. Nah, kalau rotasi terhadap sumbu X positif, maka nilai X-nya tidak berubah. Ini tetap, di X-nya tetap. Y dan Z-nya W2 dan W3 akan mengalami perubahan dengan besarnya adalah seperti ini. Anda masukkan dengan theta min 60 derajat, saya masukkan. Nah, di sini Anda harus ingat bahwa kalau saya punya cos negatif, maka hasilnya akan sama dengan cos sudut itu sendiri. Tapi kalau saya punya sin negatif theta, maka ini akan sama dengan negatif dari sin theta. Ya, Anda harus ingat ini. Kemudian dari sini Anda tinggal hitung aja. Cos 60 derajat itu saya dapatkan hasilnya adalah berapa, setengah ya. Kalau sin yang 60 derajat itu kita dapatkan setengah akar 3. Nah, ini adalah matriks standar untuk
rotasi di R3 dengan perputarannya searah jarum jam dengan sudutnya adalah 60 derajat terhadap sumbu X positif. Matriks standarnya adalah seperti ini. Coba ini. Tentukan bayangan dari vektor min 1,2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jadi dari sini kita akan punya bahwa W itu kan sama dengan matriks standar untuk pencerminan terhadap Y sama dengan X itu kan kita punya ini matriks standarnya. Ya, dikalikan dengan ini vektor awal. Jadi dari sini kalau vektor awalnya adalah min 1,2, Anda tinggal substitusikan X-nya itu min 1, Y-nya itu adalah 2. Kita masukkan. Dari sini Anda tinggal kali-kalikan aja. Sehingga saya dapatkan hasilnya adalah 2 negatif 1. Jadi bayangannya itu tidak lain adalah 2, min 1. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kita bicara tentang transformasi linear. Coba satu lagi. Tentukan proyeksi ortogonal dari vektor min 2,1,3 pada bidang XY. Kalau proyeksi ortogonal di bidang XY, ya kalau Anda hafalannya kuat nggak apa-apa ya, tapi kalau enggak gitu kita logika aja. Di bidang XY itu kan nilai Z-nya sama dengan 0. Berarti nanti matriks standarnya akan kita dapatkan di bagian Z-nya ini 0. X dan Y-nya tetap, W1 dan W2-nya akan tetap untuk nilai X dan Y-nya. Sehingga saat saya masukkan X, Y, dan Z-nya adalah min 2, 1, dan 3, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah min 2, 1, 0. Kurang lebih seperti itu untuk transformasi linear dari Rn ke Rn atau dari Rn ke Rm, ya tergantung dari apa yang kita akan cari. Ya, saya lanjutkan untuk komposisi transformasi linear. Jadi prinsipnya sebenarnya kayak komposisi fungsi gitu ya. Jadi kalau komposisi fungsi itu kan Anda punya ada domain dikenakan dipetakan terhadap aturan tertentu, akhirnya kita dapatkan daerah hasilnya. Daerah hasil ini kita petakan kembali terhadap aturan tertentu lagi akan mendapatkan daerah hasil yang baru. Jadi daerah hasil yang tadi itu kan jadi domain yang kedua. Di sini pun juga demikian, yang dikatakan komposisi transformasi linear ini berarti kita melakukan transformasi linearnya itu lebih dari satu kali. Jadi misalkan saya sebut T1 ini mentransformasikan dari Rn ke Rk, dan dilanjutkan T2 ini mentransformasikan dari Rk ke Rm, di mana matriks standar berturut-turut itu sebut aja A dan B gini ya. Maka transformasi linear dari Rn ke Rm itu akan kita definisikan sebagai T2 bundaran T1. Atau kalau mau melihat matriks standarnya itu akan sama dengan B dikalikan dengan A. Jadi kan A dulu yang dioperasikan, hasilnya setelah itu baru yang B. Makanya kalau nulis, B-nya dulu yang ditulis, kemudian baru yang yang pertama kali dilakukan transformasinya. Ya. Sebagai contoh ini ya. Tentukan matriks standar untuk operator linear dari R3 ke R3. Yang pertama, merotasikan suatu vektor berlawanan dengan arah jarum jam terhadap sumbu Z dengan sudut pi per 2. Kemudian hasilnya dicerminkan vektor yang diperoleh tadi terhadap bidang YZ. Dan dilanjutkan dengan memproyeksikan vektor tersebut secara ortogonal pada bidang XY. Jadi dari sini Anda punya ada 3 transformasi yang dilakukan. Ya. Misalkan aja saya nyebutnya yang pertama ini merotasikan suatu vektor berlawanan dengan arah jarum jam terhadap sumbu Z dengan sudutnya pi per 2. Berarti sudutnya tetap pi per 2 ya, positif ya. Maka saya sebut ini sebagai T1 misalkan. T1
dirotasikan terhadap sumbu Z, berarti kan saya punya cos theta min sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. Dengan tetanya adalah pi per 2. Dihitung. Ketemu hasilnya ini. Terus tadi dilanjutkan dengan mencerminkan vektor yang dihasilkan terhadap bidang YZ. Berarti Anda harus cari dulu matriks standar untuk pencerminan terhadap bidang YZ. Kalau terhadap bidang YZ berarti nilai X-nya yang jadi negatif. Nah ini, kita sebut itu sebagai T2 gitu ya. X-nya negatif, Y dan Z-nya tetap. Dan terakhir, memproyeksikan vektor ini secara ortogonal pada bidang XY. Nah, kalau diproyeksikan secara ortogonal berarti nanti hasil vektor kita itu ada pada bidang XY. Kalau di bidang XY, nilai Z-nya yang 0. Berarti T3 kita dapatkan kondisi ini Z-nya yang 0. Nah, dari T1, T2, T3 ini untuk mendapatkan matriks standar untuk komposisi transformasi linier, kita nulisnya adalah T3 bundaran T2 bundaran T1, karena T1 yang dilakukan dulu ya. Jadi ini Anda tuliskan masing-masing matriks standarnya. Terus dari sini karena ada perkalian 3 matriks, Anda boleh mengalihkan 2 matrik yang di depan dulu, baru hasilnya nanti dengan matrik yang ketiga, atau dikalikan 2 matrik yang belakang dulu, nanti matrik pertama dikalikan dengan hasil dari perkalian matrik yang 2 matrik berikutnya ini tadi. Terserah mau pakai yang mana gitu ya. Saya pakai yang saya kalikan 2 yang di depan dulu. Jadi ini saya kalikan dengan di sini, maka akan saya dapatkan ini hasilnya. Min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ini tetap ya, ini T1-nya tetap. Kemudian T3 bundaran T2 ini tadi saya kalikan dengan yang T1. Maka Anda kali-kalikan, kita akan dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini yang yang kita sebut sebagai matriks standar untuk komposisi transformasi linier. Kurang lebih seperti itu. Ya, nanti yang nomor 2 ini dicoba sendiri ya. Jadi Anda disuruh mencari bayangan vektor ini. Berarti pertama ya Anda harus cari dulu ini T2 bundaran T1-nya. Ya, yang pertama kan dirotasikan searah jarum jam dengan sudut pi per 6, berarti nanti tetanya negatif ya karena searah. Terus ada penyempitan dengan faktor setengah. Jadi ini T1, di sini T2, cari T2 bundaran T1 dikalikan dengan vektor ini 2,5. Akan kita dapatkan hasilnya. Ya, silakan dicoba nanti. Ini kita bicara tentang komposisi transformasi linier. Yang terakhir yang kita bicarakan di sini adalah inverse transformasi linier. Ya, jadi jika transformasi dari Rn ke Rn ini merupakan transformasi linier dengan matriks standar A, maka inverse transformasi linier T itu didefinisikan sebagai T inverse dari Rn ke Rn dengan T inverse X itu adalah A inverse dari X. Jadi Anda harus mencari A inverse-nya jika inverse-nya ada. Ya, sebagai contoh, tentukan matriks standar untuk inverse transformasi linier jika ada yang didefinisikan oleh persamaan ini. Jadi ini adalah persamaan transformasi liniernya. Anda diinginkan untuk menentukan matriks standar untuk inverse transformasi linier. Jadi kalau ini kan kita punya W itu sama dengan AX gitu ya. Sekarang kita mau mencari X itu sama dengan A inverse kali W. Ya, jadi matriks standar untuk transformasi liniernya kan kita punya ini. Tinggal koefisien-koefisien yang ada ini kan kita tulis 1 min 22, 211, 110. Coba cek.
1 min 22 211 110. Ini adalah matriks standar untuk transformasi linear. Sedangkan matriks standar untuk inverse transformasi linear itu berarti Anda cari A inverse. A inverse cari dari mana? Terserah. Salah satunya bisa dapat dari seperdeterminan A dikalikan adjoint A. Ada banyak cara ya untuk cari inverse. Kita cari dengan cara ini aja. Hitung dulu determinan A. Hitung determinan A-nya. Oh, ketemunya negatif 1, tidak sama dengan 0. Berarti inverse-nya ada. Baru setelah ini kita cari adjoint A. Masih ingat? Adjoint A itu apa? Adjoint A itu adalah matriks kofaktor yang ditranspuskan. Matriks kofaktor itu berarti kita bicara isinya kofaktor, Anda cari minornya kan gitu. Ya kita cari satu per satu, M11 min M12, M13 sampai M33. Dicari. Karena A-nya 3 kali 3, maka minornya akan berukuran 2 kali 2. Kita hitung. Cari determinan 2 kali 2 untuk ini semua. M11 itu baris 1, kolom 1 dicorek. M12 baris 1, kolom 2 dicorek. M13 baris 1, kolom 3 dicorek. M21 baris 2, kolom 1 yang dicorek. M22 baris 2, kolom 2. Dan M23 baris 2, kolom 3. Dan terakhir, di baris terakhir M31 berarti baris 3, kolom 1. Baris 3, kolom 2. Baris 3, kolom 3. Nah, ini sudah dapat. Anda hitung determinan 2 kali 2-nya. Dapat hasilnya ini. Ini matriks kofaktor. Adjoint itu adalah matriks kofaktor ditranspus. Jadi yang awalnya baris jadi kolom. Baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 3. Nah, determinan dapat, adjoint dapat, maka A inverse kita dapatkan. Nah, A inverse ini yang sudah kita peroleh itu yang kita sebut sebagai matriks standar untuk inverse transformasi linear yang ada. Nah, ini adalah matriks standarnya. Nah, sehingga nanti kalau Anda sudah dapatkan ini, untuk ngerjakan soal yang nomor 2 ini Anda jadi gampang aja ya. Jadi saya akan bisa dapatkan, ini diketahui gini, Anda disuruh menentukan vektor awal yang diketahui bayangannya di bawah transformasi linear T pada nomor 1 itu adalah 1 min 2, 0. Jadi ini W-nya ini. Anda disuruh menentukan X. Maka X bisa saya cari dari apa? A inverse dikalikan dengan W. A inverse-nya tadi kan sudah dapat dari soal yang nomor 1 ini kan. Anda tinggal kalikan dengan W yang ada ini tadi 1 min 2, 0. Masukkan ke sini. 1 min 2, 0. Kemudian dilakukan perkalian matriks. Ya, kurang lebih seperti itu materi kita untuk transformasi linear. Ini ada satu lagi yang bisa Anda coba nanti ya. Baik, sampai di sini dulu untuk materi kita. Silakan